Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Triana Asmara, NIM 1910700322. Saya seorang mahasiswi di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan storytelling tentang perjalanan hidup saya sebagai mahasiswa di Yogyakarta. Storytelling ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Zuhri dalam mata kuliah Teknik Presentasi Iklan. Dalam storytelling kali ini, saya akan membawakan sebuah tema perjalanan hidup saya sebagai mahasiswa di Yogyakarta dengan judul Story of My Life. Pada awal tahun 2019, saya merupakan seorang siswa di salah satu madrasah swasta di Pangandaran. Waktu itu saya sangat kebingungan sekali karena sedang memasuki tahap untuk mencari universitas mana yang akan dipilih sebagai tempat untuk menimba ilmu selanjutnya setelah lulus dari madrasah tersebut. Nah, pada waktu itu saya diberikan beberapa pilihan, yaitu ada Kota Bandung, Yogyakarta, dan Tasikmalaya. Nah, pada saat itu saya sebagai siswa akhir di madrasah tersebut kebingungan nih kota yang mana untuk dijadikan tempat hidup sebagai perantauan. Setelah berbagai macam perjalanan dan pertimbangan, saya memilih Yogyakarta dengan beberapa alasan. Karena Yogyakarta yang pertama terkenal dengan murahnya semua kebutuhan mahasiswa, dan juga makanannya terjangkau untuk budget mahasiswa. Nah, kalau misalkan di-compare dengan Bandung, saya lebih takut akan gaya hidupnya karena lebih cenderung mirip di Jakarta, walaupun itu satu provinsi dengan kota tinggal saya. Namun Jogja menjadi pilihan yang pertama ketika saya memilih di mana akan menjadi seorang perantau, jadi seorang mahasiswa. Nah, pilihan yang ketiga ada Tasikmalaya, tapi kedua kakak saya semuanya sudah pernah berkuliah atau menempuh pendidikan di Tasikmalaya, yaitu di Universitas Siliwangi. Dan saya merasa bosan ketika harus melanjutkan atau harus mengikuti jejak kedua kakak saya tersebut. Jadi saya memilih di Jogja karena ingin mencari suasana baru, ingin meringankan tanggungan orang tua, dan juga Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar yang sangat istimewa. Langkah selanjutnya ketika saya sudah memilih kota mana yang akan menjadi tempat perantauan saya adalah memilih universitas. Saya memilih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga karena memang sejalur dengan sekolah saya sebelumnya, yaitu madrasah swasta Alia. Pada waktu itu kebetulan di awal tahun 2019 dibukalah pendaftaran SNMPTN. Nah, saya memutuskan untuk mendaftar beberapa jurusan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pilihan pertama saya adalah jurusan Ilmu Komunikasi karena memang saya senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan fotografi, sosial media, komunikasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memilih Ilmu Komunikasi sebagai pilihan yang pertama di SNMPTN. Yang kemudian di pilihan yang kedua saya memilih Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan alhamdulillah setelah mendaftar SNMPTN ternyata saya dinyatakan lulus, dan kemudian saya diterima di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dan saat ini saya mengambil konsentrasi advertising sebagai sarana untuk mengerucutkan kembali apa yang saya mau dan sesuai dengan passion saya dalam bidang ilmu komunikasi. Sebenarnya Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sangat jauh dari ekspektasi ibu bapak saya atau orang tua saya, karena Jogja itu terletak di beda provinsi dengan provinsi saya. Nah, maka dari itu orang tua saya melarang, kenapa harus jauh-jauh, kan ada
masih ada Tasik, Bandung, dan lain sebagainya. Muncullah konflik di antara kami sebelum saya memutuskan untuk memilih universitas. Nah, konflik tersebut membuat saya semakin ingin menjelaskan apa aja sih benefit dari saya memilih kuliah di Yogyakarta. Maka dari itu, setelah perdebatan panjang yang cukup memakan waktu dan menguras energi dan pikiran, ternyata orang tua saya bisa menyetujuinya, dan akhirnya saya mendaftar, lulus, kemudian registrasi, dan menjadi seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah melakukan beberapa kali registrasi di Yogyakarta, kemudian saya memilih mencari kosan untuk tempat tinggal saya di Yogyakarta. Alhamdulillahnya, saya menemukan salah satu kakak tingkat saya di madrasah aliyah tersebut. Kemudian kami diajak keliling untuk mencari kos-kosan nih. Nah, ketemulah ada salah satu kos-kosan yang memang pada waktu itu belum jadi sepenuhnya, tetapi bisa dipesan terlebih dahulu agar nanti ketika sudah jadi bisa langsung ditempati. Nah, saya memutuskan untuk memilih kosan tersebut, dan sekarang saya sedang berada di kosan. Kosnya lumayan cukup strategis, dekat dengan kampus. Nah, pada bulan Agustus tahun 2019 saya masuk sebagai mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta di Prodi Ilmu Komunikasi. Dan disitulah saya memulai kehidupan saya yang baru dengan teman-teman yang baru, dengan teman-teman yang berbagai macam wataknya dan dari berbagai macam daerah di Indonesia. Sebuah fakta yang unik, saya senang berada di Yogyakarta karena memang orang-orangnya sangat ramah sekali, dengan tata krama yang baik, tetangga kos-kosan yang sangat ramah, dan lain sebagainya. Saya sangat senang sekali berada di sini, dan dalam lubuk hati saya menjelaskan bahwa tidak salah memilih untuk tinggal sebagai perantau seorang mahasiswi di Yogyakarta ini. Memasuki kehidupan saya sebagai mahasiswa di Yogyakarta, setelah berbulan-bulan saya tinggal di Yogyakarta, datang sebuah virus yang merubah kehidupan saya di Yogyakarta dan membuat saya memutuskan untuk pulang kembali ke Pangandaran, karena pada waktu itu saya sangat takut sekali tidak bisa pulang. Tadinya tidak memutuskan untuk pulang sebenarnya, tapi diberi kesempatan atau waktu 2 minggu oleh kampus, dan dinyatakan libur terlebih dahulu karena memang virus ini sangat berbahaya. Setelah pemikiran yang lumayan cukup panjang, saya memutuskan untuk pergi karena daripada tidak bisa pulang dan bertahan di sini dengan keadaan yang was-was dan orang tua saya juga cemas. Pada waktu itu saya memutuskan untuk pulang saja, dan ternyata kabar buruknya adalah ketika kita memutuskan untuk pulang hanya 2 minggu, tetapi malah lanjut sampai tahun 2022 awal. Nah, itu membuat saya merasa kecewa. Yang awalnya saya berada di Jogja itu untuk merasakan bagaimana suasana Yogyakarta, tetapi sekarang malah harus melaksanakan kuliah secara daring di Pangandaran. Wah, itu sangat membuat hati saya kurang, ya gimana, tapi ya mungkin ini sebuah jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perjalanan hidup saya yang ya lumayan cukup lika-liku, tetapi bersyukur juga bisa merasakan 1 semester lebih di Yogyakarta. Berbagai perjalanan hidup saya lalui, dimulai dari konflik orang tua karena susah mendapatkan izin untuk tinggal di Yogyakarta. Yang kedua, di pertengahan di seperempat perjalanan kuliah harus ada pandemi COVID-19 dan mengharuskan saya untuk pulang ke tempat asal saya. Dan juga
alhamdulillahnya saya masih bersyukur karena saya bisa kembali lagi ke Yogyakarta di suasana kosan yang ya sangat menyenangkan ini. Walaupun dengan keadaan yang seperti itu, saya sangat bersyukur bisa kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi advertising. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita tidak boleh kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat sehat, rezeki yang masih dilimpahkan karena bisa kembali lagi ke Yogyakarta, itu merupakan salah satu privilege dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih bersyukur lagi, lebih giat lagi untuk mencari ilmu, dan jangan lupa untuk senantiasa menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian perjalanan hidup saya yang lumayan panjang karena dibumbui dengan konflik izin dari orang tua, konflik tentang adanya pandemi Covid dan mengharuskan saya pulang ke Pangandaran dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan tentang perjalanan hidup saya ini dapat diambil pelajarannya. Yang buruk-buruknya buang saja, jangan diambil hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat, jaga kesehatan, jangan sampai lalai akan protokol kesehatan. Bye-bye.